Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para jamaah sekalian, pemirsa Ibaska TV dimanapun antum berada, Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia-Nya di malam hari ini. Allah pertemukan lagi di kajian kita membahas kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait akidah. Dan di malam hari ini kita akan masuk di bab kedua terkait manhaj Ahlus Sunnah fi suluk wal akhlak. Terkait bagaimana Ahlus Sunnah dalam bersuluk, berakhlak. Ya, dan ini sangat penting karena kita di dunia ini dikenal sebagai Ahlus Sunnah karena suluk dan akhlak kita. Dan di bab kedua ini kita akan masuk ke tema tentang bagaimana Ahlus Sunnah sikapnya dalam menghadapi ujian, musibah dan cobaan yang dihadapi selama di dunia ini, selama dia hidup. Dan suatu hal yang maklum yang kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup tanpa ujian. Semua orang, semua manusia menghadapi ujiannya masing-masing. Maka beruntunglah Ahlus Sunnah, umat Islam yang mana dalam menghadapi ujian kita ada bimbingannya, ada tuntunannya supaya kita tidak jatuh pada ya'as atau keputusasaan, sehingga kita dituntun dalam Islam ini dalam menghadapi ujian dan cobaan tidak keluar dari koridor dan syariat Islam. Taib, kita akan membaca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ahlus sunnati wal jamaah yuthbituna fi mawaqifil imtihani wal ibtila. Termasuk sifat ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka adalah orang-orang yang tegar, yang teguh di dalam menghadapi ujian dan cobaan. وَذَلِكَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ. Yaitu dengan cara mereka sabar ketika mendapatkan ujian, mereka bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan mereka ridha terhadap segala ketentuan. Allah Ta'ala berfirman, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Dan sesungguhnya akan ditetapi ganjarannya orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tanpa hisab. Jadi orang yang bersabar itu pahalanya tidak ada batasannya, tidak ada hitungannya, saking sangat besarnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan kadar cobaan, sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaannya dan semakin dia bisa bersabar, maka semakin besar pula pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Ini hal yang tidak bisa dirubah dari ketentuan Allah. Setiap hambanya Allah, dia pasti mendapatkan ujian dari Allah untuk menguji seberapa besar, seberapa dia sabar terhadap ketentuan Allah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Dan ini tolak ukurnya. Barang siapa yang ridho terhadap ujian dari Allah, maka bagi dia keridhaannya Allah. Dan barang siapa yang murka terhadap ketentuan Allah, maka bagi dia kemurkaannya Allah. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah dalam menghadapi ujian, kita cuma dihadapkan dengan dua pilihan. Kita ridho atau kita murka. Kalau kita ridho terhadap ujian dari Allah, bahwasanya kita yakini ini semua bersumber dari Allah. Kita yakini bahwasanya setelah ujian ini akan ada jalan keluarnya, ada hikmahnya. Maka bagi kita
keredaan dari Allah. Adapun orang yang ketika mendapatkan musibah dia berkeluh kesah, dan keluh kesahnya bukan kepada Allah, kepada makhluknya Allah. Dia frustasi dan dia tidak terima akan ketetapan keputusan dari Allah, maka bagi dia pula murkanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Tetapi yang perlu dicatat bahwasannya Ahlus Sunnah tidaklah mengharap-harapkan mendapatkan musibah. Kita tidak meminta Allah menurunkan bala kepada kita. Tetapi ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar dan sabat menghadapinya. Kita baca teksnya. Wahum la yas'aluna Allah ta'ala al-bala. Ahlus Sunnah tidak meminta kepada Allah untuk mendapatkan ujian. Ya, sebagaimana orang-orang dulu, amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan batu dari langit. Ini wujud kedurhakaan, penentangan, dan menantang akan siksaan Allah. Dan kita Ahlus Sunnah tidaklah sebagaimana sikap orang-orang kafir. Kita tidak meminta ujian, tidak meminta musibah dari Allah. Wala yatamannawna dzalikal battah. Dan kita tidak berangan-angan sama sekali untuk mendapatkan musibah. Li'annahum la yadaruna hal yathbutuna fihi amla. Walakin idzabtulu sabaru. Karena kita sadar dengan keimanan kita. Kita nggak bisa memastikan kita itu bisa betul-betul tangguh menghadapinya. Tetapi tetap kita sebagai Ahlus Sunnah, idzabtulu sabaru. Ketika kita mendapatkan ujian, kita harus tetap bersabar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Ya, dalilnya apa? Janganlah kalian semua berangan-angan ingin bertemu musuh. Ya, bertemu malapetaka. Was'alullahal afiyah. Dan mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan. Tetapi faidza lakitumuhum fasbiru. Akan tetapi walaupun tidak diminta, namun Allah qadarkan kita menghadapi musuh, menghadapi ujian, menghadapi musibah. Fasbiru, kalian sabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah bayang-bayang atau naungan pedang. Dalam menghadapi musuh harus ada jihad dalam kita membela kehormatan dan agama kita. Para jamaah zakumullah, perbedaan kita dengan orang-orang di luar sana ketika menghadapi musibah, bahwasanya seberapa berat pun musibah yang kita hadapi, kita yakin bahwasanya musibah itu ada akhirnya. Kita yakin bahwasanya tidak mungkin orang itu selalu setiap hari terus-menerus sampai akhir hayatnya mendapat musibah. Kita meyakini bahwasanya setelah musibah ini ada jalan keluarnya, ada hikmahnya, ada kenikmatannya. Allah berikan faraj, kelonggarannya. Allah berikan jalan keluarnya. Allah Ta'ala berfirman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi orang-orang beriman itu mengharap di sisi Allah apa-apa yang tidak mereka harap. Sama-sama kita dengan orang kafir, mereka mendapat musibah, kita juga mendapat. Mereka mendapatkan kecelakaan, kadang kita juga mendapatkan. Bedanya adalah kita ada harapan di sisi Allah. Kita ada harapan pahala, surga, kenikmatan di sisi Allah, sementara mereka tidak mempunyainya. Maka wa ahlus sunnati wal jamaah la yaqnatuna wa la yai'asuna min rahmatillahi ta'ala 'indal mihan wasyada'id wal masaib. Ahlus sunnah wal jamaah tidaklah mereka berputus asa, frustasi dari rahmatnya Allah. Mereka tidak putus asa dari rahmatnya Allah 'indal mihan wasyada'id wal masaib. Ketika mendapatkan ujian, mendapatkan banyak cobaan dan mendapatkan banyak musibah. Li'anna Allah Ta'ala qad harrama dzalika 'alal mu'minin. Karena Allah Ta'ala mengharamkan itu semua dari orang beriman. Allah mengharamkan orang-orang berputus asa dari rahmatnya Allah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Wala yai'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang sudah tidak mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walakin ya'ishuna ayyamal bala ala amalil faraj al-qarib wan nasr al-muakkid. Akan tetapi mereka hidup dalam menghadapi musibah-musibah itu, di hari-hari mereka mendapatkan cobaan, ala amalil faraj. Tetap mereka optimis dalam akan dekatnya jalan keluarnya. Wan nasr al-muakkid, dan mereka optimis bahwasanya pertolongan Allah pasti datang. Ya, ini sikap Ahlussunnah, selalu optimis bahwasanya cobaan ini akan segera berakhir. Li'annahum yathiquna biwa'dillahi wa nasrih. Karena mereka percaya, wafiq, ya, yakin akan pertolongan Allah, akan janjinya Allah. Wa yu'minuna bi anna ma'al usri yusra wa anna ma'ash shiddah wad-daiq faraja. Dan mereka meyakini bahwasannya setiap ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Dan mereka meyakini di balik setiap musibah maka setelahnya akan ada jalan keluarnya. Kemudian sikap Ahlussunnah pula, wa yabhatsuna an asbabil mihan fi anfusihim qabla kulli syai'. Dan mereka berusaha untuk introspeksi. Mereka mencari apa salahnya saya. Barangkali musibah ini memang turun kepada saya akibat dosa-dosa saya. Wa yarawna annal mihan wal masa'ib la tusibuhum illa bima kasabat aydihim. Dan mereka meyakini bahwasannya, mereka punya persangkaan bahwasannya cobaan-cobaan yang datang kepada dia selama ini, mungkin ada cobaan yang bertubi-tubi mendatangi dia, tidaklah mengenai dia melainkan illa bima kasabat aydihim, melainkan sebab dari ulahnya sendiri, sebab dari dosanya sendiri, sebab dari kemaksiatannya sendiri. Maka dengan itu Allah turunkan cobaannya untuk membersihkan dosa-dosanya, dan itu termasuk rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai orang itu nanti disiksa di neraka atau dia mendapatkan azab di kubur. Maka yang lebih utama dosa-dosa itu dibersihkan dulu di dunia dengan musibah yang menimpanya. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian itu adalah disebabkan dari ulah tangan kalian sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Semua yang menimpamu dari kebaikan itu semuanya berasal dari Allah, karunia-Nya. "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan semua yang menimpamu dari keburukan itu sebab ulah kamu sendiri. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, tidaklah akan menimpa kita melainkan hal tersebut telah tertulis untuk kita. Maka para jamaah zakumullah, intinya janganlah kita merasa bahwasannya kita di dunia ini adalah orang yang paling menderita. Janganlah kita merasa bahwasannya di dunia ini adalah kita orang satu-satunya yang paling celaka mendapatkan musibah. Padahal sejatinya jauh di luar sana banyak orang-orang yang jauh lebih menderita daripada kita, cobaannya lebih besar daripada kita, tetapi mereka tidak keluh kesah, tidak keluh kesah ke medsos, ke Facebook dan lainnya. Mereka cukup keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku laporkan, aku keluh kesahkan semua kesedihanku, kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah zakumullah, untuk mengakhiri kajian kita di malam hari ini, ada satu hadis yang menarik yang
saya temukan hadisnya ini hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dhahika Rabbuna min qanuti ibadihi wa qurba ghairihi." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan putus asanya hambanya dan padahal sudah dekatnya pertolongannya. Ya. Saya ulangi, Allah itu tertawa dengan kelakuan sebagian hamba-hambanya yang mana mereka terburu-buru berputus asa, padahal rahmatnya Allah, pertolongannya Allah, janjinya Allah itu sudah segera turun, tapi dia dahului dengan sudah kedahuluan dengan putus asanya. Maka para jamaah zakumullah, dari hadis yang singkat itu kita bisa ambil beberapa pelajaran bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Jangan kita buru-buru berputus asa dalam menghadapi ujiannya Allah. Barangkali besok. Kalau tidak besok ya lusa. Kalau tidak lusa ya pekan depan. Kalau nggak pekan depan yang bulan depan. Kita terus berhusnudzon kepada Allah. Kita terus menghadirkan, menancapkan pada diri kita optimisme. Dan jangan sekali-kali bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis bahwasannya setelah ujian ini akan ada kemudahan, bahwasannya setelah musibah ini akan ada jalan keluar. Demikian kajian kita di malam hari ini, semoga bisa diambil faedah dan manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.